Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki. Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke-27 dan 28. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita episode sebelumnya, Abu Nasr mengumpulkan para muridnya untuk melawan kesesatan yang disebarkan kembali oleh Al-Watsik dan penasehatnya. Mereka tidak berniat untuk memberontak terhadap penguasa, tapi hanya ingin menghentikan paham sesat yang dibuat oleh para Mu'tazilah. Menurut Abu Nasr, jika mereka tidak bertindak sekarang, maka tidak akan ada yang menolong generasi setelahnya. Abu Nasr mengajak semua murid agar ikut memberi pemahaman dan memperingati masyarakat akan bahayanya paham Mu'tazilah yang sesat. Dia juga berpesan agar selalu waspada kepada mata-mata yang disebar oleh Al-Watsik. Suada selanjutnya bertanya kenapa suaminya tidak pernah ke toko untuk bekerja beberapa hari terakhir. Umair menjawab kalau dia sedang ada kesibukan yang harus dia kerjakan. Soleh lalu menjenguk ayahnya di tempat persembunyiannya. Dia menyampaikan kabar ibu dan saudaranya dalam keadaan baik. Sebaliknya, Imam Ahmad juga mengungkap kerinduannya kepada mereka. Seorang muridnya lalu memberitahu Imam Ahmad tentang rencana Abu Nasr yang ingin melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap Al-Watsik yang sesat. مثل ماذا؟ فهمت أن الخزاعي ومن معه يريدون التصدي للواثق بالمعروف والنهي عن المنكر. Amir kembali mencoba menghasut gubernur agar menindak Imam Ahmad yang masih berada di Baghdad. Dia menganggap Imam Ahmad telah melanggar perintah Amirul Mukminin untuk keluar dari Baghdad. Tapi gubernur tidak sependapat dengannya karena Al-Watsik tidak pernah memerintahkannya seperti yang disampaikan Amir. Gubernur lalu memberitahunya bahwa Amirul Mukminin telah memerintahkannya untuk mengurung seorang penduduk Mesir bernama Abu Yakub Al-Buwaiti di penjara sampai mati. Namun dengan pengecualian jika dia mengakui akidah Mu'tazilah maka dia akan dibebaskan. Selain itu, Abi II juga telah memaksa para tawanan Romawi untuk mengakui akidah mereka yang sesat jika mereka ingin dibebaskan. أمر بامتحان أسرى المسلمين عند الروم. من قال ببدعة خلق القرآن افتتاه ومن امتنع تركه أسيرا. دعسا له إن كان ذلك حقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان يا ولدي. الله المستعان. Sanas juga mulai menanyakan tentang Umair menantunya yang jarang berada di toko. Mereka pun mulai mengkhawatirkan kegiatan apa yang dilakukan Umair. Lalu terlihat pertemuan Abu Nasr bersama para muridnya untuk membahas lebih lanjut usaha mereka mencegah masyarakat dari paham sesat. Sebagian muridnya telah berupaya mengajak orang namun baru sedikit masyarakat yang mau ikut bersama mereka. لا بأس. نحن بين أمرين. إما أن ندعو من نراه مناسبا لينضم إلى جماعتنا فيكون معنا فردا محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فنكتفي معه ببيان الحق في مسألة خلق القرآن وفي الضلالات التي يثيرها المعتزلة. Tak lama kemudian Sarad meminta izin bergabung dalam pertemuan itu. Abu Nasr yang sudah mencurigai Sarad pun menyuruh murid-muridnya untuk merahasiakan pembicaraan mereka dari Sarad. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أرك اليوم في الصلاة. أحدث لك ما تكره لا قدر الله؟ أدركني الوقت وأنا في الجانب الغربي من المدينة فصليت هناك. Abu Nasr selanjutnya menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Nasr lalu memberitahu rencananya kepada Imam Ahmad. Dia berpikir kalau keadaan semakin bahaya di mana Abi Duat mulai memaksa para guru di Kutab untuk menerima akidahnya yang sesat. Dan semua itu juga atas perintah, persetujuan, dan pengawasan Al-Watsik. Namun Imam Ahmad sangat mengkhawatirkan jika Abu Nasr mengajak orang untuk melakukan pemberontakan kepada Al-Watsik. Tapi Abu Nasr berkata mereka tidak berniat untuk memberontak. Mereka hanya menjalankan amar makruf nahi mungkar, yakni menyadarkan masyarakat dari akidah Mu'tazilah yang sesat. عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر.
Kembali ke Umair lalu memberitahu misinya kepada istrinya bersama Abu Nasr dan murid yang lain. Mendengar penjelasan suaminya, Suwadah pun mendukung penuh perjuangan suaminya untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Abu Nasr bersama murid-muridnya pun mulai menjalankan misinya menyadarkan masyarakat akan bahayanya paham Mu'tazilah. علينا أن نكون كلمة واحدة في وجه الظلم وإلا ضاعت كلمة. Beberapa bulan kemudian Imam Ahmad berniat untuk pulang ke rumahnya. Karena menurutnya Al-Watsik sudah tidak menginginkannya lagi. Lagi pula cukup baginya kalau Imam Ahmad tidak terlihat dan tidak terdengar kabarnya di tengah masyarakat. Tapi para murid dan putranya berpendapat sebaliknya, mereka justru masih sangat khawatir jika Imam Ahmad pulang. Sebab para Mu'tazilah akan kembali geram kepadanya jika tahu dia berada di rumahnya. Setelah Imam Ahmad pulang ke rumahnya, Abu Duwad lalu mencoba menghasut Al-Watsik agar menindak Imam Ahmad. Tapi ternyata Al-Watsik tidak sependapat dengan Abi Duwad. Menurutnya akan lebih baik melihat Imam Ahmad terkurung di rumahnya sendiri sampai mati, daripada memenjarakannya hanya akan mengundang reaksi masyarakat pendukungnya yang siap menyerangnya. Imam Ahmad lalu memberi pelajaran berharga untuk keluarganya dari situasi yang menimpanya. Pada adegan ini diperlihatkan cerita dipercepat 4 tahun kemudian hingga Abdullah putranya masuk usia remaja. بالأمس انتهينا يا عبد الله الخامس والعشرين من القرآن الكريم حتى نبدأ بجزء السادس والعشرين ابدأ من سورة الشورى. Dalam sebuah pertemuan Saraj lalu memberi kabar kepada Abu Nasr bahwa Abu Waiti sahabat Imam Syafi'i yang dipenjara oleh Al-Watsik telah meninggal. Mendengar informasi itu tentu saja Abu Nasr sangat marah kepada Al-Watsik sehingga dia mengungkap rencana mereka di depan Saraj. Saraj yang adalah mata-mata Al-Watsik pun merekam semua rencana Abu Nasr itu. Dia memanfaatkan kabar duka itu untuk melihat reaksi Abu Nasr dan para muridnya terhadap penguasa. Selanjutnya dia akan membuat fitnah seolah Abu Nasr bersama muridnya akan melakukan pemberontakan kepada Al-Watsik atas meninggalnya Abu Waiti. وما ترى يا أبا نصر؟ أي بغض لأمير المؤمنين كنتم تكتمونه عني؟ كان يجب أن يموت البويتي منذ دهر حتى تفقدوا حذركم أمامي وتكشفوا خبيئة قلوبكم النجسة ويل لكم بما كسبت أيديكم. Soleh lalu memberitahu kabar duka meninggalnya Abu Waiti kepada ayahnya. Di sisi lain, para Mu'tazilah sedang menyusun cara untuk menyeret Abu Nasr ke Amirul Mukminin. أخاف أن يشعر هذا الخزاعي بالخطر تيانا أوامر أمير المؤمنين حفظه الله وأبقى. أخشى يا مولاي أن كلام الأمير أبي عبد الله الأرمني الخزاعي هو من كان يدير تلك الفئات التي توامي بكرهنا وتثيرها في السر علينا. أخبار أكيدة ولا يرقى لحمل أمير المؤمنين على التخلص منه. لا تقلقوا ودعوا هذا الأمر لي. Saraj selanjutnya melaporkan fitnah yang sudah dirancang para tokoh Mu'tazilah kepada Al-Watsik untuk menangkap Abu Nasr. Dia menuduh Abu Nasr mengkoordinir para pemuda untuk melawan dan memberontak kepada pemerintahan Al-Watsik. Gubernur lalu diperintahkan untuk menangkap Abu Nasr dan para muridnya yang terlibat. اهد يا ابن نصر غرك حلم أمير المؤمنين كانت تؤهلك عنده التي لم ترعها حق رعايتها. كيف كان جدك من نقباء بني العباس على أمير المؤمنين ناكثا بيعة إمامك؟ كث للإمام بيعة، إنما من نكث العهود وخان الأمانة هو من ساقك إلى هنا يا ابن مصعب. قاتل الله من حمل على المسلمين سيفا أو كان للفتنة سببا. Sedangkan Umair berhasil melarikan diri setelah istrinya berhasil mengelabui tentara yang akan menangkapnya. نريد عمرو بن عامر الإسكافي. ليس هنا. نريد عمرو بن عامر الإسكافي فقط. يفتش البيت. Lalu terlihat kecemasan Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar Abu Nasr beserta para muridnya ditangkap. Soleh lalu menawarkan ayahnya agar bersembunyi di rumah pamannya, tapi Imam Ahmad menolak.
Hal yang sama juga dirasakan keluarga Umair yang cemas memikirkannya, tapi saudaranya mengatakan kalau Umair sudah berada di tempat yang aman. Di penjara, Abu Nasr lalu mengungkapkan keresahannya. Dia sangat takut kalau masyarakat tidak ada yang berani membela mereka karena takut kepada penguasa, sehingga menyebabkan mereka juga takut untuk mengungkapkan kebenaran. أكثر ما أخشاه ألا يقف أهل بغداد في وجه المعتزلة بعد أن رأوا ما حدث بنا. أخشى أن يمنعهم خوفهم عن قول كلمة الحق. هذا طعامك الذي لا تستحق، فأمثالك من الخونة لا يستحقون إلا الموت. تأدب يا هذا، ألا تعرف مع من تتحدث؟ أعرفك وأعرف أعوانك جيدا. أنتم من خرجتم على أمير المؤمنين حتى أصبحتم غرباء بيننا، ومصيركم الموت حتما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. Imam Ahmad bersama sahabatnya lalu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Abu Nasr. Menurut mereka, penguasa tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Imam Ahmad sangat mengenal semangat Abu Nasr yang tegas dalam melawan kebatilan dan salah seorang yang beramar makruf nahi mungkar. Abu Nasr kemudian dihadapkan kepada Al-Watsik. أمير المؤمنين يطلبك أيها الخزاعي. Al-Watsik lalu menyampaikan kesalahan Abu Nasr kepadanya yang membuatnya tidak bisa memaafkannya lagi. Al-Watsik lalu bertanya bagaimana pendapat Abu Nasr tentang Al-Quran dan akidah Mu'tazilah. Dengan tegar, Abu Nasr pun menjawab dengan akidah yang sebenarnya menurut Al-Quran dan hadis, sebagaimana dulu penolakan Imam Ahmad terhadap akidah Mu'tazilah yang sesat. بلغني أنك تزعم أن لله أصابع. إنما نثبت لله ما أثبته لذاته وننفي عنه ما نفاه عن ذاته سبحانه وتعالى. بإنكار خلق القرآن وإثبات الرؤيا والتسليم لله عز وجل. أقرأ عليك ما جاء في القرآن والحديث. ويا انظر فيما تقول أيها الرجل، أنا أمرتك. أجل، ألم تقل لي أن يجدر بك أن تنصح لإمامك؟ Di sisi lain, Imam Ahmad kembali terlihat terus mengkhawatirkan Abu Nasr. Kembali ke istana, para Mu'tazilah lalu memprovokasi Al-Watsik agar segera menjatuhkan hukuman kepada Abu Nasr. Namun Abu Nasr terus berusaha melakukan pembelaan terhadap dirinya. Akan tetapi Al-Watsik telah dirasuki fitnah dan termakan hasutan para Mu'tazilah yang kejam hingga dia akhirnya memutuskan memenggal kepala Abu Nasr. ولا يحل لك شرب دمي لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يأبى الله إلا أن يموت مزعي على الحق. Setelah membunuh Abu Nasr, Al-Watsik lalu memerintahkan untuk memajang jasadnya dengan kepala terpisah di depan gerbang kota. Cerita selanjutnya berkisah 5 tahun kemudian terlihat jasad Abu Nasr telah menjadi tengkorak. Sungguh kejamnya Al-Watsik membiarkan jasad Abu Nasr terpajang sampai hancur. Namun di masa ini diceritakan kekhalifahan telah berganti, di mana Ja'far Al-Mutawakkil menjadi khalifah menggantikan Al-Watsik. Al-Mutawakkil dipandang oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang membela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menentang kaum Mu'tazilah. Sehingga dia langsung memerintahkan panglimanya untuk menurunkan jasad Abu Nasr yang tinggal tengkoraknya.
Abu Tawakil lalu mengingat detik-detik di mana Al-Watsik saudaranya mendapat hidayah ketika menginterogasi Abdullah, salah satu ulama sahabat Imam Ahmad. Di depan Al-Watsik, para tokoh Mu'tazilah tak berkutik saat Abdullah menguji keilmuan mereka. Mereka terbungkam tidak bisa menjawab semua pertanyaan Abdullah sesuai akidah Islam yang benar. Al-Watsik akhirnya melihat kebenaran yang hak dalam penjelasan Abdullah, sehingga dia pun bertobat dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat terhadap ulama selama menjadi khalifah. Namun Abu Tawakil sangat cemas bagaimana nanti Al-Watsik saudaranya akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan dosanya terhadap apa yang telah dilakukannya kepada Abu Nasr. كان الواثق رحمه الله برا بأهل مكة والمدينة إلا أنه ترك على كاهلي حملا ثقيلا لا أدري كيف ألقى الله به يا ابن الجهم. لما بقيت جثة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي توسلوا الدفن 5 سنوات ولم تجد لها سبيلا. بقي أمر واحد يا ابن الجهم. أعز الله أمير المؤمنين أحمد بن حنبل. Lalu terlihat Imam Ahmad sedang memberi kajian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para muridnya. قرأ الفاتحة وحدها يجزئ. حكم الرجل الذي يرفق في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. ما تقول يا إمام في القنوت في صلاة الفجر؟ كان الإمام يقنط مستنصرا. Imam Ahmad kemudian menyuruh Abdullah putranya untuk menyalin hadis yang telah dia tulis. Para Mu'tazilah Amir dan Saraj lalu mulai panik mendengar informasi bahwa Amirul Mukminin Abu Tawakil akan mengundang Imam Ahmad ke istana. Mereka sangat takut jika Imam Ahmad membongkar betapa kejamnya akidah Mu'tazilah yang mereka jalankan, terutama kejahatan mereka kepada para ulama. Amir lalu menyuruh Saraj untuk mengacaukan rencana pertemuan Abu Tawakil dengan Imam Ahmad. Karena hanya Saraj yang masih memiliki akses untuk masuk ke istana dan bertemu Amirul Mukminin. Selanjutnya terlihat Imam Ahmad sedang berbagi ilmu bersama murid-muridnya. Setelah itu Imam Ahmad lalu menyampaikan kepada istrinya bahwa betapa besar jasa ibunya dalam hidupnya. في عنقي دينا لأحد كما أحمل لأمي رحمها الله هذا كم وددت لو أن الله مد في عمرها حتى فيها حقها فكم كانت تعاني من كثرة قراطيسي ومحاذري رحمك الله يا أمي. Cerita selanjutnya memperlihatkan Abi II terkena penyakit stroke. Allah telah memberi ganjaran kepadanya atas semua kezaliman yang dia perbuat kepada para ulama. Sebagaimana kita ketahui, dia adalah pemimpin dari kaum Mu'tazilah yang selalu menghasut dan meracuni pikiran para khalifah untuk menzalimi para ulama. Sekarang dia telah menerima balasan dari Allah dengan penyakit yang tidak ada obatnya. Lalu perdebatan terjadi antara Soleh dengan istrinya karena masalah keuangan dalam rumah tangga mereka. Setelah itu Imam Ahmad memberi nasihat sekaligus pelajaran kepada Soleh putranya dalam menghadapi istrinya. أما الأولى والثانية فإن النساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب أبخل على زوجك بذلك. أما الثالثة فإن النساء يكرهن الرجل الشديد الحازم ضمن الرجل الضعيف اللين فاجعل لكل صفة مكانها. Amir bersama Badr dan Saraj lalu melihat kondisi Abi II yang sakit. Mereka sangat cemas melihat kondisi pemimpinnya seperti itu. Panglima bersama beberapa tentaranya lalu menyampaikan pesan gubernur kepada Imam Ahmad, di mana gubernur meminta Imam Ahmad menghadap kepadanya. Dengan penuh kecemasan Imam Ahmad lalu berangkat bersama Soleh. Sementara di istana Saraj lalu melancarkan rencananya kepada Abu Tawakil, di mana dia memfitnah Imam Ahmad telah menjadi pemimpin komplotan para Talibiyin yang berbahaya di Baghdad. الحق يا مولاي أن لدي أخبارا أكيدة في بغداد متواطئ مع الطالبيين جدا كبيرا منهم وهو يدعو الناس إلى مبايعته سرا. من هو؟ إنه أحمد بن حنبل. Sedangkan Imam Ahmad tiba di kantor gubernur. Dengan penuh kesantunan gubernur menyambut serta mempersilahkan Imam Ahmad duduk di dekatnya. Gubernur selanjutnya memberitahu Imam Ahmad bahwa dia diperintah oleh Amirul Mukminin untuk membawanya menghadap kepadanya. Kembali terlihat Abi II menyampaikan suara hatinya terhadap kekesalannya kepada pemerintahan Ja'far al-Mutawakil. حسبت أنني سأتلاعب بك كيفما شئت يا جعفر ولكن يبدو أنك كنت أذكى مما ظننت وطرحت كل حساباتي أرضا وسبقتني إلى ما أكره لم تنتهي المعركة بعد يا جعفر ما دام في الجسم رمق. Ibnu Hasan penasehat Al-Mutawakil lalu berpendapat kalau dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan Saraj kepada Amirul Mukminin. Menurutnya Imam Ahmad
tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu, terlebih di masa pemerintahan Al-Mutawakkil saat ini yang justru mendukungnya. Tapi Al-Mutawakkil terlihat masih mempertimbangkan fitnah yang diucapkan Sarat. Dia masih berpikir kalau tidak akan ada orang yang berani berdusta kepadanya. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-27 dan 28. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.